Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Ningtyas dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana perspektif manajemen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisiensi jika konteks pembelajaran dilaksanakan secara daring selama 1 tahun. Kita tahu saat ini bahwa kegiatan belajar dan mengajar itu dibatasi karena pandemi yang tak kunjung reda. Lalu bagaimana jika pembelajaran yang tak kunjung reda ini akan terus berlanjut? Tidak ada kegiatan tatap muka, akankah efektif untuk siswa kali ini? Lalu bagaimana cara agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien walaupun akan daring selama 1 tahun? Perspektif manajemen atau pengelolaan perspektif. Apa itu perspektif manajemen? Perspektif manajemen merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan organisasi, pelaksanaan pengawasan, dan penilaian yang berdasar pada data diagnostik, di mana guru dan siswa menentukan proses pembelajarannya dimulai dari menentukan di mana siswa itu harus mulai belajar, materi apa yang harus dipelajari, hingga media apa yang harus digunakan. Tujuan dari perspektif manajemen ini untuk memastikan bahwa setiap siswa menerima materi yang sesuai dengan karakteristik individunya untuk memenuhi tujuan pembelajarannya secara efisien. Ada 2 cara perspektif manajemen. Yang pertama melalui hasil tes atau pretest. Pretest adalah tes yang dilakukan di awal pembelajaran. Guru dapat melakukan pretest terlebih dahulu sebelum memulai pembelajarannya. Karena hasil tes ini dapat mempengaruhi keputusan guru nantinya untuk menentukan kegiatan tambahan apa yang akan dilakukan dan seberapa luas pengetahuan awal murid dan pengetahuan guru terhadap materi tersebut. Sedangkan kita kali ini adalah pembelajaran daring selama 1 tahun. Maka bagaimana caranya? Maka pendidik dapat menganalisis dari hasil tes tadi untuk menyusun materi selama 1 tahun ke depan dengan mengacu pada hasil tes tadi seperti sebaiknya materi mana yang didahulukan, bagaimana kegiatan belajarnya nanti, dan media apa yang harus digunakan. Ini semua juga mengacu pada kondisi yang terjadi seperti saat ini, daring. Maka sebaiknya susun materi yang dari umum ke khusus maupun sebaliknya, dan gunakan media-media yang dapat diakses semua siswa. Contohnya, dengan membuat video pembelajaran atau modul. Video pembelajaran itu dapat diupload ke YouTube agar nanti dapat diakses oleh siswa dengan mudah dan siswa dapat memutarnya kembali jika dibutuhkan. Dan memberikan juga e-modul untuk sumber belajarnya. Yang kedua, melalui analisis gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, bukan? Kita sebagai guru yang akan menyusun pembelajarannya harus bijak dalam memilih metode mana yang baik digunakan untuk mempertimbangkan perbedaan tersebut. Agar lebih efisien selama 1 tahun ke depan, gunakanlah metode yang ideal, dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada 2 contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu metode interaktif. Metode interaktif ini dapat mensyaratkan bahwa guru harus menciptakan suasana yang interaktif, yakni interaksi siswa dengan guru maupun siswa dengan sumber belajarnya. Dengan adanya interaksi guru, dapat membuat pembelajaran lebih ideal, karena dapat menjangkau anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda. Tapi dengan pembelajaran daring, sebaiknya gunakan platform Zoom atau Google Meet untuk menunjang keberhasilan metode interaktif ini. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan acak kepada siswa atau berikan suatu permasalahan yang perlu diskusi antar teman yang akan membuat situasi pembelajaran lebih interaktif. Yang kedua yaitu metode a priori. Dalam metode ini, karakteristik individu setiap siswa digunakan untuk memprediksi keberhasilan siswa nantinya pada kegiatan pembelajaran dengan bentuk maupun media tertentu. Dalam pembelajaran daring, guru pun dapat mengamati siswanya dengan melihat karakteristik setiap individu. Karena dengan begitu dapat dengan mudah guru memprediksi apakah pembelajarannya kali ini akan tercapai. Jika dirasa tidak, maka ada beberapa hal yang harus dibenahi. Dimulai dari metode. Metode sebaiknya digunakan metode yang tidak monoton,
Jangan hanya sekedar memberikan ceramah, namun gunakan pula diskusi maupun studi kasus agar pembelajaran dapat menyenangkan. Keputusan pengelolaan pembelajaran daring selama 1 tahun ke depan dapat dilihat berdasarkan data diagnostik guru dan siswa, menentukan pembelajaran mulai dari mana, materi apa yang terlebih dahulu disampaikan, media apa yang harus digunakan, dan hal ini akan bersifat efektif apabila guru dan siswa memiliki kerjasama yang baik. Dengan kerjasama, mereka akan mewujudkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan awal pembelajaran tadi. Maka guru harus merancang sesuai dengan posisi maupun karakteristik individu yang berbeda. Bagaimanakah video ini? Apakah sudah membantu? Sekian dari saya.